تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati, kita syukuri, hadir di tempat yang paling mulia ini, di tempat yang insya Allah kita dapat menjadi orang yang merdeka, di tempat di mana kita menyadari akan hajat kita kepada rumah yang paling mulia ini. Mudah-mudahan tempat yang indah ini, tempat yang kita nikmati ini, tempat yang memang bisa membuktikan kalau kita ini sudah merdeka. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara imam dan makmum dalam ibadah, kalau mau lebih luas lagi, hubungan antara presiden sama rakyatnya. Iya kan? Ini kita ini emang sama imam aja rada kurang hormat. Imam masih istighfar ya udah kabur. Setelah imam astagfirullahaladzim udah kabur aja dia. Ya. Pemimpinnya benar, rakyatnya kurang benar. Kalau rakyatnya kurang benar, ya nanti diutus pemimpin yang kagak benar. Kita lihat bagaimana hubungan antara imam dan makmum. Seberapa kompaknya dan seperti apa seharusnya. Pertama, hal yu'aminul imam idza faragha minal Fatihah. Apakah ketika imam selesai baca Fatihah, makmum baca amin apa enggak? Sekarang saya tanya antum, kalau imam baca Fatihah selesai baca amin apa enggak? Ogah-ogahan baca aminnya. Amin, jelas bacanya. Keluarkan suaranya ketika itu. Karena memang pertanyaannya itu sekarang. Tapi kita lihat seberapa kita respon terhadap bacaan imam setelah Fatihah. Fa amma hal yu'amminul imam idza faragha min qiraati umul kitab. Apakah ketika imam selesai membaca Fatihah, makmum mengamini? Nah, itu pertanyaannya. Tapi saya yakin antum ada yang nggak amin kalau imam baca Fatihah selesai itu. Ada nggak? Makanya aminnya kurang kompak. Boro-boro amin Ustadz ngantuk begini begitu. Qala Malik, fa inna Malikan dhahaba fi riwayati Ibnu al-Qasim anhu wal musawwibina annahu la yu'ammin. Kata Imam Malik, enggak usah pakai amin. Nah, berarti Bapak yang enggak amin ada dalilnya. Kata siapa? Imam Malik, enggak usah amin. Wa dhahaba jumhurul fuqaha annahu yu'ammin kal ma'mum sawa. Kata jumhur fikih, kebanyakan ahli fikih menyatakan dia amin.
sebagaimana imam juga amin. Itulah riwayat yang dijelaskan dari Imam Malik. Sekarang pertanyaan tadi, ada yang bilang amin, ada yang tidak. Jadi yang nggak amin boleh apa enggak? Boleh. Cuma bolehnya karena dia malas saja, ogah. Bukan karena dia bilang boleh, bukan. Ya. Wa sababu ikhtilafim anna fi dzalika hadisaini muta'aridul dhahir. Ada dua hadis. Yang hadis ini adalah secara dohir adalah muta'arid, kontradiksi. Ya. Ahaduma hadis Abi Hurairah al-muttafaq alaihi fis sahih. Anau qala Rasulullah idza ammanal imamu fa'amminu. Apabila imam bilang amin, maka kamu juga bilang amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam bilang amin, nah kita juga makmum bilang amin. Ini dalilnya. Ya. Dalil yang menyatakan bahwa ketika imam bilang amin, makmum juga bilang amin. Hadis yang kedua, ma kharajahu Malik ibnu Abi bin an Abi Hurairah ta'idun anhu qala alaihi salatu wassalam, idza qala al-imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqalu amin. Yang pertama hadis Abi Hurairah, yang kedua yang dikeluarkan dari Malik mengatakan kalau imam selesai menyatakan atau selesai baca surat Fatihah sampai waladdallin, mereka menjawab amin. Di sini imam tidak bilang amin. Ya. Imam hanya bilang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang amin siapa? Makmum. Bisa membedakan? Kalau hadis yang pertama, ketika imam bilang amin, fa amanal imam fa aminu, baru kita bilang amin. Kalau yang kedua, faqalu amin, hanya yang amin adalah makmumnya. Fa'amal hadisul awal, kita lihat hadis yang pertama apa maksudnya? Fahuwa nasun min ta'minil imam, yaitu yang hadis yang pertama itu adalah menunjukkan bahwa imam juga membaca amin. Wa amal hadisus tsani fayastadilu minhu ala annal imam la yu'ammin. Sedangkan hadis yang kedua imam enggak bilang amin. Wa dzalika annahu law kana yu'ammin lima amaral ma'mum bita'min indal faraq min ummil kitab qabla ayu amin al imam. Ya al imam kama qala sallallahu innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kenapa makmum harus mengikuti imam? Karena dikatakan imam itu dijadikan untuk menyempurnakan. Ila anna yukhassa hadha min aqwalil imam ani ayyakuna lil ma'mum ayu amin mahu au qablahu. Cuma memang apakah aminnya itu biasanya yang duluan amin siapa? Kalau imam ikut amin, imam dulu ya, baru kita bilang amin. Fala yakunu fi dalil ala hukmil imam fit ta'min wa yakunu inama tadmanu hukmul ma'mum faqat. Jadi sebetulnya dari hadis yang tadi
menyatakan bahwa yang hanya bilang amin hanya makmum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bilang amin, apa yang menjadikan atau hikmah dari amin tersebut? Karena ternyata ketika makmum bilang apa? Amin. Itu ternyata orang Yahudi kesel banget, Pak. Makanya kalau kita aminnya lembek, kata yang Yahudi, ya aminnya segitu doang. Tapi kalau aminnya apa? Aminnya kompak. Itu orang-orang Yahudi, mereka apa? Mereka yahsaduna. Mereka dengki, hasad. Mereka dengki. Saya baca dalilnya nih. Musuh kita siapa? Yahudi. Yahudi di mana adanya? Jadi kita, enggak Yahudi jauh-jauh amat. Jadi kita di negeri kita ada Yahudi. Paling tidak mentalnya mental Yahudi, ya, yang itu dikatakan selalu memusuhi Islam. Dan Allah sudah nyatakan, walan tardo ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Saya baca hadisnya. Al yahud kana yahsuduna al muslimin ala qauli amin. Lianahum kana ya'lamun anna qaula amin yustajabu bihi du'a. Orang Yahudi itu dengki kepada orang Muslim ketika mereka bilang amin. Kenapa? Karena mereka tahu kalau bilang amin berarti doanya diterima sama Allah. Fatihah itu kan tergantung niatnya kita. Apa yang kita niatkan dari baca Fatihah, itulah yang akan menjadi tujuannya. Cukup kita baca Fatihah untuk mendoakan orang yang sakit. Apalagi di dalam sholat. Yahsuduna wa ya'tabir minal adhkar allati la ta'sirun kabir fi hayatil muslim. Makanya besok kalau begitu imam amin, walaupun tadi ada yang mengatakan boleh tidak amin, tapi kita sudah biasa amin atau tidak? Milih yang amin atau tidak? Kalau milih yang amin, serius aminnya, yakinkan Fatihah yang dibaca oleh imam itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjawab amin. Dan kalau orang Yahudi dengar, mereka dengki kepada kita. Karena qaulul amin fi shalah yubayyin anal yahud kanu yahsadunal muslimin ala hadhil ibadah. Mereka begitu sangat dengki, sangat benci kepada umat muslim ketika amin itu dibaca oleh kita ketika imam setelah membaca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Nah, jadi itu apa namanya, hadis yang menguatkan kenapa harus kita membaca amin. Nah, kalau dalam fikih kan, kalau fikih itu hanya mengatakan boleh dan tidak. Jadi belajar fikih itu sebetulnya itu, Pak. Cuma kadang-kadang kita ngambil yang penting kan boleh. Emang nggak boleh sholat di rumah? Kata fikih boleh nggak? Ya akhirnya sholat di rumah dah. Harus ada yang lain yang bisa memahami apa yang menjadi amalan sunnahnya, supaya kita tidak terjebak kepada yang penting boleh.
Lakin alladhi adarana malikan dabadabu tarjih lil hadis alladhi rahul liqauni sami wal mu'amin ladai. Sekarang alasan lagi nih, ngapain amin ya? Ini yang bilang nggak amin ya. Kalau saya baca doa, yang amin siapa? Saya atau Bapak? Nah, saya baca doa nih, astagfirullah, baca doa. Saya amin nggak? Enggak. Yang amin siapa? Nah, sama dengan imam juga begitu. Nggak usah imam itu amin, karena imam yang berdoa. Ini alasan yang nggak amin ya. Alasan yang boleh tidak amin. Dalilnya jelas tadi ada. Pemahamannya adalah karena memang amin itu hanya untuk makmum. Karena imam yang berdoa, maka yang baca aminnya adalah makmum. Tapi tetap kita pilih amin atau enggak? Ya, itu aja memahaminya. Maksud saya adalah ada pilihan dalam hal ini. Ya. Makanya kalau sudah ada pilihan dalam fikih, enggak usah aneh. Ya. Ada pilihan dia milih ini, yang satu milih ini ngambek. Enggak, biarin aja. Udah dia milih ini, saya milih ini. Dua-duanya benar. Yang nggak benar yang nggak milih. Bahasanya netral. Nggak ada netral. Punya sikap, saya amin, ente enggak. Saya kunut, ente enggak. Jelas itu. Ya, jangan bilang netral. Dia salah, dia benar. Gua di tengah-tengah aja dah. Harus jelas. Yang salah bilang salah, yang benar bilang benar. Baik. Wadabal jumhur litarjihil hadis al-awwal liqaunihan nasson wali annahu laysa fihi syai'un min hukmil imam. Wa inamal khilaf bainahu wa bainal hadis al-akhar fi maudi ta'minil ma'mum faqat la fi hal yu'ammin al-imam aw la yu'ammin fata'ammal hada. Jadi memang dua hadis tadi, dua hadis. Yang satu adalah ketika imam bilang amin, makmum bilang amin. Tapi yang kedua, ketika imam sampai waladhdallin, yang bilang amin hanya makmum, karena imam yang berdoa. Wa yumkin aidan ayat awal al hadis al awal bi ayyuqal inna ma'na qawli fa idza ammana fa aminu ay fa idza balagha mawdi'at ta'min wa qad qila inna ta'min huwa du'a wa hada adul anid dhahir li syai'in ghairi mafhum minal ila bi qiyasi ani ayyub famin qawli fa idza qala ghairul maghdubi waladdallin fa aminu la yu'ammin al imam. Bisa yang bedakan ya? Kenapa kita baca amin? Karena kita ngikutin imam. Kenapa kita hanya baca amin, imam tidak perlu? Karena imam berdoa, yang amin kita. Maksud saya tadi, kalaupun Bapak tidak baca amin, memang berdasarkan ilmu Bapak nggak perlu amin. Kenapa nggak baca amin? Gua males ngantuk. Nah itu beda kan? Ya, sehingga Bapak tidak punya sunnah. Andaikan Bapak tidak amin, memang secara hadis tadi Bapak mengikuti itu, Bapak dapat sunnahnya, dapat pahalanya, mengikuti hadis. Ketika Bapak bilang amin juga sama, ngikutin hadis. Ini tahu disuruh amin tapi tidak amin. Kenapa tidak amin? Karena malas. Nah, itu masalahnya di situ. Ya. Dan tadi saya bacakan hadis tadi, ketika kita berpendapat amin itu adalah bagian dari permohonan kepada Allah, maka dengan amin tadi, amin itu artinya apa Pak?
Amin itu istajib ya Allah, terimalah doa kami. Perkenankanlah doa kami. Itu Yahudi yang bikin marah di situ. Karena ketika kita minta kepada Allah, pasti Allah kasih. Makanya amin kita harus serius. Amin kita ini bukan sekedar amin mangap saja gitu ya. Tapi betul-betul kita ada komunikasi dengan Allah. Apa yang dibacakan imam itu adalah doa yang dahsyat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami kepada jalan. Jalan yang mana? Alladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang sudah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para nabi, para syuhada, orang-orang soleh. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada mereka. Berikanlah itu ya Allah kepada kami. Tapi bukan al-maghdub waladdallin. Tapi jangan kami diberikan seperti Engkau sudah memberikan mereka al-maghdub yang dimarahi karena tidak taat, waladdallin yang sesat. Ya memang dalam hidup ini ada manusia yang jahat, ada. Betul? Ada. Tadi maghdub waladdallin. Nanti kalau ada pembahasan tafsir, nah itu Ustadz tafsir nanti yang menjelaskan. Manhum al-maghdub, manhum ad-dallin. Siapa mereka itu yang dimarahi? Maghdub itu dimarahin, maghdub. Dallin itu sesat. Kita minta kepada Allah an'amta 'alaihim. Lalu kita bilang amin. Itulah yang akhirnya orang Yahudi benci, hasad. Hasad itu artinya apa? Apa yang ada pada orang itu baik supaya pindah ke saya, itu namanya hasad. Ya, maka hati-hati dengan apa yang ada pada orang kita pengen. Jangan sampai orang yang mengoreksi keburukan pada orang lain seolah-olah dia pengen. Kan sekarang modelnya begitu ya. Kenapa dia ngoreksi si Fulan? Karena dulu nggak berhasil, sekarang dikorek. Dalilnya itu tuh. Ya tetap orang kalau salah tetap katakan salah. Cuma yang mengoreksinya jangan berharap itu. Yang sudah Allah berikan kepada siapapun itu hak Allah. Tapi kalau dia salah perlu diingatkan. Kita jangan berharap yang ada pada orang itu supaya pindah sama saya. Ganti aja wakil presidennya biar saya jadi wakil presiden. Nah itu masalah baru. Yang bilang begitu jangan berharap dia mau jadi wakil. Boleh ganti wakil presidennya, tapi dia jangan mau jadi wakil presiden. Cari orang yang lebih bagus begitu. Benci itu, hasad itu begitu pengertiannya. Yang ada pada orang supaya pindah. Itu tidak boleh. Ada lagi memang hasad tapi namanya ghibthah. Kalau diterjemahkan iri juga iri, cuma irinya bagus. Apa contohnya? Ada orang kaya dan tahu betul hartanya halal. Ada orang kaya hartanya haram, ada? Mana orangnya? Nggak di sini ya. Ada orang kaya hartanya halal, kita tahu betul. Dan lalu hartanya itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Nah, boleh kita ngiri itu. Ya Allah, aku pengen seperti dia. Ngirinya ngiri mau seperti dia. Bukan dari dia supaya oper ke saya, tidak. Itu namanya ghibthah. Tapi hadis dalam kalimatnya hasad juga. La hasada ila fisnatain.
Kalimatnya dengan bahasa Arabnya hasad, cuma namanya ghibthah. Ngirinya positif. Yang ada pada orang itu juga saya pengen. Tapi kalau ngirinya dengki, yang ada pada orang itu pindah ke saya. Itu tidak boleh. Nah, jadi kembali, kalimat amin itu adalah bagian dari kita mohon kepada Allah setelah imam selesai membaca Fatihah. Nah, maka kalau antum memilih bagian dari amin tadi, karena memang amin adalah kalimat yang orang-orang Yahudi yahsudun, mereka dengki. Bayangkan kalau kita begitu bilang amin, Allah memberikan nikmat sebagaimana sudah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka para syuhada, orang-orang yang dulu. Itu luar biasa. Mata yakunul imam takbiratul ihram. Kapan imam mulai dia takbiratul ihram? Memang pembahasan fikih ini ya seperti lucu lah kira-kira gitu. Tapi memang keadaan yang ada di dalam riwayat hadis itu memang memberikan pelajaran. Nah, kalau kita kan alami saja ya. Kita lihat kenapa muncul di sini pembahasan kapan imam takbiratul ihram. Ya. Biasanya kapan? Ya setelah qomat selesai, ya kemudian imam maju, kemudian safnya diluruskan, baru takbir. Tapi kita lihat. Wa mata yakunu mata yukabirul imam baina qauman qalu la yukabbir ila ba'da tamamil iqamah wastawa sufu wa huwa madhabu Malik wa Syafi'i wa jamaah. Kapan imam itu takbir? Nah, imam itu takbir ketika selesai qomat, kemudian setelah safnya lurus. Lurus dan rapat. Istau wa'tadilu wastaqimu. Sawu sufufakum fa inna fitaswabti sufuf min tamamis shalah. Nah, setelah itu baru imam takbir. Itu pendapat Imam Malik, Syafi'i dan jamaah mereka. Wa qaumun qalu inna mau dia takbir wa qabla ayyutimmal iqamah. Nah, ini. Pendapat yang kedua, imam takbir sebelum qomat selesai. Menarik nggak ini coba? Muadzin masih qomat, imam sudah takbir. Wastahsanu takbiru inda qaulil muadzin qad qamatis shalah. Begitu makmum muadzin qad qamatis shalah, imam sudah Allahu akbar. Qad qamatis shalah artinya apa? Salat sudah didirikan. Qad qamatis shalah. Qad itu salat, sudah. Qomat itu didirikan, salat salat. Qad qamatis shalah, salat sudah didirikan. Makanya udah qad qamatis shalah masih nyender aja. Ya, imam sudah nyuruh qad qamatis shalah, maksudnya bangun kita. Ya, ngambil saf mau sholat. Tapi yang hadis yang kedua ini ternyata imam ketika bilang qad qamatis shalah, imamnya sudah takbir. Masya Allah. Makanya waktu saya dulu jadi santri itu, ketika imam baru Allahu Akbar, seluruh makmum sudah berdiri. Ya, ini karena Allahu Akbar masih main HP, masih nyender ya. Nah. Udah qad qamatis shalah masih juga lagi begitu. Ya. Wa huwa madhabu Abi Hanifah was-Shauri, yaitu madhab Abu Hanifah dan Imam Shauri dan Imam Ja'far. Mereka mengatakan imam mulai takbir itu ketika muadzin bilang apa? Qad qamatis shalah. Sekali-kali boleh dicoba juga sih. Ada dasarnya kok. Ya.
Karena bagaimanapun apa yang terjadi ini adalah bagian dari amalan yang terjadi. Wa sababul khilaf fi dzalika ta'arudu wa dhahir hadis Anas wa hadisu Bilal. Jadi ada dua hadis. Hadis Anas dan hadis Bilal. Kenapa ini kok beda terus gitu kan? Iya, hadis ini terjadi karena Rasulullah sudah tidak ada, Pak. Memahaminya begitu, Pak ya? Dulu ketika ada Rasulullah begini. Lalu Bilal begini. Begitu Rasulullah tidak ada, mulai kan terjadi apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Kita lihat hadisnya. Hadis Anas, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayukabbira fi shalah faqala aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhuhri. Ketika Rasulullah mau sholat dengan kita, sebelum takbir di dalam sholat Rasul menyatakan aqimu sufufakum, supaya saf kamu itu diluruskan, watarasu, ya, dan dirapatkan. Baru Nabi takbir. Ini yang saya masih terus terang saja belum paham betul sebetulnya. Apa kata Rasul? Fa ini arakum min wara'i dhuhri. Aku melihat, Rasul kan di depan. Makmumnya suruh lurus dan rapat. Kata Rasul, aku melihat kamu di belakang dengan punggungku. Jadi Rasul punggungnya bisa melihat makmum belum lurus atau tidak. Kira-kira pemahamannya begitu. Amma dengan feeling atau apa, wallahu alam. Tapi kalimatnya, Pak ini arakum, saya melihat kamu dari wara'ad dhuhri, belakang punggung saya. Jadi kalau makmumnya belum lurus, safnya belum rapat, Rasul tahu, walaupun Rasul tidak melihat secara langsung seperti kalau kita kan imam biasanya ngelihat kan gitu kan ya. Nah, kalau Rasul enggak, dia tahu gitu. Ya. Apa yang terjadi pada makmum. Ini hadis yang menyatakan bahwa takbirnya setelah selesai qomat. Wa dhahiru hadha anal kalam innu kana ba'dal faragh minal iqamah. Jadi hadis tadi menunjukkan setelah qomat selesai, lalu Nabi memerintahkan safnya dirapatkan dan diluruskan. Nah, berarti ini menunjukkan Rasulullah atau takbir ketika qomat sudah selesai. Mislu maruya min an Umar anau kana idza tammatil iqamah wastawat as-sufuf hina idin yukabir. Begitu juga Umar melakukan sebagaimana Rasulullah melakukan itu. Sedangkan hadis Bilal sekarang. Bilal itu siapa? Bilal itu nama orang, Pak. Cuma begitu sekarang Bilal berubah. yang apa? Yang adzan dibilang Bilal. Bilalnya siapa? Bukan muadzinnya siapa. Ini Masya Allah. Jadi nama Bilal luar biasa. Ya, dia memiliki sejarah bahwa yang muadzin Rasulullah itu Bilal. Sampai hari ini muadzin dibilangnya Bilal. Luar biasa. Ya. Makanya jangan coba-coba meninggalkan sunnah yang buruk. Kalau ini kan sunnah yang baik namanya. Sunnah hasanah. Berarti Bilal itu dapat pahalanya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Bilal Masya Allah. Ya, dan kita sepakat itu. Ya.
Itu namanya sunnah hasanah. Tapi kalau sunnah sayyi'ah, amalan yang buruk diikuti orang, dosanya terus mengalir. Ya. Bapak kalau mau nakal sendirian aja, jangan ketahuan orang. Udah sendiri juga dosa, diikutin orang, dosanya nambah. Tapi kalau berbuat baik, nah, boleh diperlihatkan. Jangan berpikir ria. Ya Pak, jangan berpikir ria. Berpikirnya adalah kita memperlihatkan kebaikan supaya orang lain ngikut, sehingga kalau dia mengikuti apa yang kita lakukan, pahalanya terus mengalir. Itu namanya sunnah hasanah. Nah, Bilal ini. Nah, hadis yang kedua Bilal. Annahu kana yukimulin nabi. Fakana yaqulu lahu ya Rasulullah la tasbikuni bi amin. Siapa? Bilal lagi qomat. Rasulullah sudah takbir. Ini yang menyatakan ini. Tadi takbirnya kapan tadi? Qad qomatis shalah. Rasulullah sudah takbir. Ini dalil yang menyatakan bahwa takbir imam sebelum qomat selesai. Maksud saya adalah ada riwayatnya. Saya tidak tahu nih yang pakai model begini di mana ini. Saya yakin ada, cuma belum ketemu aja. Ya, karena bagaimanapun ini menjadi referensi. Kan dalam fikih itu ada yang khilaf kan? Kalau takbir aja kan ada yang angkat tangan, ada yang begini aja tangan, ada nggak? Nah itu kan tergantung madhab yang diikutinya. Maksud saya adalah antum mungkin kalau ketemu begini jangan aneh. Itu imam nyeloncongan banget, iqamat belum selesai udah takbir aja. Ini referensinya gitu loh. Kan seringkali kita mudah menyalahkan orang lain Pak ya. Seringkali kita memprotes, padahal kita belum tahu ilmunya. Memang agak aneh nggak? Aneh nggak nih? Aneh, karena kita belum tahu. Bisa saja ketika imam sudah mulai muadzin masih qomat, songong banget imam. Muadzin belum selesai qomat udah takbir aja. Ini dalilnya, ya. Artinya maksud saya, apa yang menjadi referensi ini bagian wawasan. Karena ada orang modelnya suka nyalahin mulu, padahal ilmunya belum tahu. Nah, gitu ya. Ini yang membedakan. Jadi pertanyaannya tadi, kapan imam takbir? Imam takbir ketika qomat sudah selesai, lalu meluruskan makmum safnya, baru takbir. Itu hadis yang pertama. Hadis Bilal, ketika Bilal masih qomat, Rasul sudah takbir. Ini dalilnya. Baik, yang ketiga, mengingatkan imam. Imam suka keliru nggak? Ya. Paling tidak amat keliru. Bapak suka Ustadz Arif salah, Bapak tahu nggak? Halo, kagak tahu Ustadz. Saya kagak hafal Quran. Makanya jangan di belakang imam Pak gitu tuh. Nah, tapi bagaimana kalau imam salah? Nah ini dia. Tapi insya Allah imam kita sudah oke. Ya. Maka kita menikmati imam yang hafid ini, kita nikmati. Ya. Karena sebagian masjid imamnya masih nggak beres, tapi berani tampil malah yang menarik. Ya, bisa nggak ada lagi. Ada juga karena memang menganggap kalau jadi imam pahalanya banyak katanya. Dia tahu dosanya juga banyak. Makanya imam itu syaratnya jelas Pak. Ya. Imam itu syaratnya jelas. Sebagian tempat kan kalau yang jadi imam yang apa?
yang udah tua. Ya, lu masih muda katanya, gua udah tua. Tuanya tua kejemur padahal. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ini tetap. Jadi jangan takut juga di belakang imam, jangan takut. Aman. Ini kita lihat ya. Al-fathu 'alal imam. Wa ma ikhtilafum fi fathi 'alal imam idat urtiya alaihi wa inna malikan nasyafi wa aksarul ulama ajaju al-fathu alaihi wa mana adzalika al-kufiyun. Nah, ada dua pendapat, Pak. Kalau imam keliru, kata Imam Malik dan Syafi'i dan kebanyakan ulama, ya diingetin. Kalau tahu, ya yang ingetin pasti tahu kan ya. Nah, tapi kalau nggak tahu, ya apa yang mau diingetin? Tapi yang kedua, man udzalikal kufiyun, orang-orang Kufah mengatakan enggak usah Nggak usah diingetin. Tadi juga kalau salah dia tahu sendiri, kira-kira begitu. Imam itu kan suka stop tuh. Dia juga bingung ini bener apa enggak gitu kan ya. Tapi nanti tahu sih salahnya dia. Mikir dalil dapat itu. Maka kata orang Kufah, enggak usah diingetin. Jadi Bapak tenang aja, ada riwayatnya. Ya, imam sudah bolak-balik, makmum pada diam aja, kagak paham semuanya. Iya kan? Enggak apa-apa, ada riwayatnya. Ya, nanti juga ketemu juga dia. Ya. Di Masjidil Haram ada imam keliru nggak, Pak? Ada, tetap yang namanya imam tuh manusia, Pak. Kata imam, kata hafid itu biasanya yang sering luka mereka juz 30 karena jarang dibaca. Iya. Imam itu kalau sudah, makanya antum lihat jarang imam baca juz 30. Ya. Karena mereka suka jarang mengulang, dianggapnya enteng. Ya, kalau kita juz 30 juga udah lupa mulu kan ya. Apa bedanya? Apa yang menyebabkan mereka ikhtilaf? Kaitannya dengan ketika imam keliru, menurut Imam Malik, Syafi'i, dan kebanyakan ulama diingetin. Sudah tentu pengertian diingetin kalau ya tahu kalau imam salah. Tapi yang kedua mengatakan la wa muni adzalika al-kufiyun. Ya. Orang Kufah mengatakan enggak usah dibetulin. Lagian juga pinteran imam sama ente. Kira-kira gitu ya. Nah, masababul khilaf ikhtalafal asar wa dzalika nuruya anna Rasulullah taraddada fi ayatin. Falamman sarafa qala aina Ubay alam yakun fil qaum ayuridil fatha alaihi uruya anhu alaihi salatu wassalam. Nah, ketika ini Rasulullah juga mengalami tarodad, ragu ya, ragu ke kita membaca ayat ya. Rasulullah mengalami juga tarodada fi ayatin. Artinya Rasulullah waktu itu mungkin ragu, tapi enggak ada yang ngingetin. Maka selesai sholat, Rasulullah nanya, "Aina Ubay?" Mana Ubay? Artinya biasanya yang ngingetin Ubay. Alam yakun fil kaum, apakah mereka enggak ikut sholat jamaah? Maksudnya Rasulullah, kenapa saya tidak diingetin? Artinya kalau imam salah, ingetin. Ternyata waktu itu Ubay tidak mengingatkan, mestinya mengingatkan. Maka Rasul nanya, itu negornya setelah selesai sholat. Tadi kan saya ragu baca ayat, kok nggak ada yang ingetin? Nah, mana Ubay? Ubay ini artinya orang yang suka mengingatkan Rasul kalau keliru. Artinya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau imam salah ingetin. Ayuridul fathah alaihi, maksudnya supaya diingatkan. Hadis yang kedua, waruya anhu alaihi salatu wassalam annahu qol la yufatta alal imam
mengatakan tidak perlu imam diingatkan. Sebagaimana ini dalilnya nih, riwayatnya dari Sallallahu alaihi wasallam. Wal khilaf fi dzalika fi sadril awal wal man'u masyhur an Ali wal jawad an Ibnu Umar masyhur. Waktu setelah Rasulullah meninggal, ya, memang pada zamannya Ali mengatakan masyhur tuh, pokoknya imam salah nggak usah diingetin. Tapi pada zaman Umar, ya, itu masyhur supaya diingetin. Jadi yang nggak ngingetin imam itu bener apa enggak? Bener, orang dia kagak paham. Andaikan paham pun tetap. Pendapat yang kedua ya. Pendapat yang kedua maksud saya, kan sekarang ini modelnya yang di belakang imam itu tugasnya ngingetin, yang di belakang imam tugasnya ngingetin imam kalau salah. Atau kalau batal nanti gantiin imam. Itu yang ada di kepala kita ya. Ya. Yang di belakang imam itu tugasnya adalah kalau imam salah ngingetin. Kalau imam batal ganti. Nah, kalau imam batal ganti nggak ada khilaf. Tapi kalau imam salah itu diingetin boleh, nggak diingetin juga boleh. Karena kalau imam udah kehilangan jejak juga udah baca sekian ayat, udah langsung ruku, boleh nggak? Boleh. Ya, nah, itu gambarannya. Ini hubungan antara imam dan makmum. Akrab gak imam dan makmum? Akrab lah. Mestinya seperti presiden sama rakyatnya. Indah apa enggak? Rakyat nggak punya duit, kasih duit. Ini mah ya rakyat duitnya kagak ada masih diminta mulu. Iya. Masya Allah. Maka kepemimpinan dalam sholat ini juga pelajaran besar. Seorang pemimpin itu seperti imam. Kalau antum mau jadi pemimpin belum bersikap seperti imam, janganlah. Ya, dosanya banyak banget. Ya, imam harus paham kalau makmum ini ada yang sakit, maka suruhnya jangan panjang-panjang. Pemimpin harus paham kalau rakyat nggak punya duit, jangan dimintain pajak melulu. Misal. Contohnya, ya. Ini kadang-kadang kalau nyontohin nyerempet udah. Hidup ini kan harus indah, sebagaimana indah imam dan makmum. Sawu sufufakum, langsung beres. Maka orang-orang kafir itu kaget melihat jamaah di Masjidil Haram begitu banget, Allahu Akbar, yang tadinya berantakan rak langsung beres. Masya Allah. Begitu dahsyatnya hubungan imam dan makmum. Maka cari imam yang memenuhi syarat. Syaratnya udah jelas, nggak usah diganti-ganti. Syaratnya udah jelas, masih diganti-ganti aja. Coba antum syarat imam lihat itu. Selesai. Afsah, lebih kita bahas pada pertemuan yang lalu. Baik, saya kira ini ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini kaitannya dengan amin, ya, kaitannya dengan amin ketika imam selesai membaca Fatihah. Ya. Kemudian kaitannya adalah kapan imam itu harus takbiratul ihram. Yang ketiga, boleh nggak kita mengingatkan imam? Satu mengatakan boleh, satu mengatakan enggak apa-apa, nggak diingetin juga. Ya, tapi yang jelas hubungan imam dengan makmum indah sekali. Makanya saya sering bilang begini, hormati imam. Kalau belum Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarak tarabana diyadal ikram. Jangan kabur dulu.
Kan ketika kalimat itu Allahumma antas salam sampai akhir, imam kan duduknya berubah Pak ya. Bapak juga sama, ketika Bapak duduk tahiyat akhir jangan berubah dulu duduknya. Sebelum baca Allahumma antas salam sampai, kecuali memang kakinya udah masalah. Kalau yang normal aja, yang bagus kakinya tahiyat akhir, tahan dulu. Ya. Kapan bergeraknya? Duduk sila atau duduk merubah dari tahiyat akhir setelah kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Baru nyari tiang dah nyender setelah baca itu. Ini wassalamualaikum assalamualaikum langsung kabur aja, mau kemana ya Allah, istighfar dulu. Tadi akhirnya baca itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.